Shalom, selamat pagi. Selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan hari ini. Dari Bukit Sion, saya menyapa ibu bapa, anak-anakku sekalian. Semoga dalam keadaan sehat karena lindungan, rahmat, dan pertolongan Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja. Lukas pasal 13 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Namun sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang kami panggil Bapa karena Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami, pekerjaan kami. Kami mau mendasari atas firman-Mu, kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat, kebijaksanaan, pertolongan, pengasihan kepada kami. Dengarkan doa kami Tuhan, kami meminta kepadamu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 13 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan demikian. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan dia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, sungguh luar biasa firman yang telah kita baca hari ini. Saya memberikan tema kebahagiaan yang kekal atau kebahagiaan yang abadi. Ibu bapa, saudara-saudara, anak-anakku sekalian yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, setiap individu, setiap orang pasti menginginkan yang namanya kebahagiaan atau menginginkan makarioi dalam bahasa Yunani. Bahkan kebahagiaan abadi yang tak lain ialah hidup yang kekal. Sebab di dalam kehidupan yang kekal maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi duka cita. Wahyu 21 ayat 4. Tuhan kita Yesus Kristus yang bangkit dari kematian dan naik ke surga adalah fakta historis dan bukti iman bahwa hidup yang kekal itu benar-benar ada dan nyata. Namun Yesus yang mengalami hidup kekal bukan secara otomatis terjadi karena ia adalah anak Tuhan, melainkan karena ketaatan dan kesetiaannya melakukan kehendak Allah.
Yesus berjuang untuk mengalahkan godaan dan tabah dalam menghadapi penderitaan sebagai manusia sampai kematiannya. Firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini adalah merupakan ajaran dan petunjuk dari Tuhan Yesus bagi semua pengikutnya, dan tentu saja ditawarkan bagi semua orang. Apa yang dikatakan Yesus ini adalah apa yang dilakukannya, bukan sekedar teori tanpa praktek. Sama seperti Yesus, anak Allah harus berjuang. Demikian juga kita yang telah menerima kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus tidak secara otomatis hidup kekal tanpa perjuangan. Inilah yang hendak ditekankan Yesus dalam ayat 24 bacaan kita tadi. Keselamatan bukan terletak pada kuantitas atau jumlah orang yang merujuk pada pemahaman bahwa hanya orang Yahudi atau hanya orang Israel saja atau keturunan Abraham, Ishak dan Yakub secara lahiriah saja yang akan diselamatkan. Sedangkan orang-orang di luar Israel tidak akan mendapatkan keselamatan. Namun keselamatan terletak pada kualitas hidup, yaitu iman dan perbuatan. Yakobus pasal 2 ayat 22 dan ayatnya yang ke-24. Jadi, ibu bapa, saudara-saudara, pemahaman umat Yahudi atau pemahaman orang Israel yang mengklaim dan sangat memegahkan diri sebagai umat pilihan yang akan mendiami kerajaan Allah, sedangkan bangsa-bangsa lain tidak, telah memunculkan anggapan umum bahwa keselamatan itu hanya berlaku bagi beberapa orang saja atau berlaku bagi orang-orang Yahudi saja. Pengaruh pemahaman yang demikian ini tersirat dalam ayat 23 bacaan kita tadi sangat jelas. Tuhan sedikit saja ke orang yang diselamatkan. Sebab itu Yesus tidak menjawabnya secara gamblang, tetapi justru meminta kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab banyak orang yang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Ayat 24. Kata berjuanglah yang diterjemahkan dari kata Yunani agoniseste, yang juga berarti berupayalah dengan sungguh-sungguh. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Intinya adalah niat hati, tekad batin atau kemauan diri yang secara sadar oleh iman kita berjuang untuk masuk dalam kerajaan Allah atau berjuang untuk diselamatkan Allah. Jadi pesan konkret yang mau disampaikan dalam teks ini adalah sekalipun seseorang telah menganggap diri sebagai umat pilihan, entah orang Yahudi di zaman dulu atau orang Kristen masa kini, ia harus tetap berupaya dengan sungguh-sungguh untuk hidup sebagai umat pilihan yang diselamatkan. Dalam Injil Matius, hal ini disajikan dalam konteks kalimat yang berbeda. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Matius 7 ayat 13-14. Kiasan pintu yang sesak atau sempit itu menggambarkan satu-satunya jalan atau menggambarkan syarat atau cara yang harus dilalui. Walau memang berat dan susah, inilah yang konsekuensi iman setiap orang yang mau hidup di dalam Kristus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi, memang banyak orang yang berusaha untuk hidup kekal, tapi kenyataannya tidak mau berjuang. Hanya mau berserah saja, ingin senang-senang saja, dan tidak mau bersusah payah. Hanya mau yang gampang-gampang saja. Tak mau menderita, tak mau berkorban. Hanya mau melakukan keinginannya sendiri, tapi tidak mau melakukan keinginan Tuhan. Ada juga istilah yang disebut dengan Kristen KTP atau Kristen tanpa pertobatan. Artinya belum hidup dalam terang, tapi masih hidup dalam kegelapan, hidup dalam kekuasaan dosa.
Mari kita tanya kepada diri kita sendiri, bagaimana saya dan saudara-saudara bisa masuk melalui pintu yang sesak itu. Caranya adalah sebagaimana kata Yesus di ayat 24. Maka kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk masuk, yaitu benar-benar melepaskan atau membuang semua yang menghalangi kita untuk masuk, yaitu apa? Yang menghalangi kita untuk masuk? Kesombongan, ketamakan, keserakahan, pementingan diri sendiri, roh pemecah belah, kebencian, dendam, iri hati, hawa nafsu, atau berbagai-bagai keinginan dan perbuatan daging. Jadi ibu bapa, saudara-saudara, ingatlah selalu Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup dalam anugerahnya. Karena itu, mari kita merawatnya dengan selalu tekun dan beribadah, giat berbuat baik, tabah dalam pergumulan, rela berkorban untuk persekutuan, kesaksian dan pelayanan gereja. Maka dengan demikian Tuhan akan selama-lamanya mengenal siapa kita sebagai anak-anaknya, karena kita tidak hanya menjadi pendengar-pendengar saja, tetapi pelaku-pelaku firman yang setia. Kita tidak akan dicampakkan atau dibuang ke dalam api kekal. Kita tidak akan dicampakkan ke dalam kebinasaan yang di sana terdapat ratap tangis dan kertak gigi. Jelas dalam Lukas 13 ayat 27 sampai 28 bacaan kita tadi. Kita juga bisa lihat dalam Matius 7 ayat 23. Sebaliknya kita akan disambut dan dijamu oleh Kristus, duduk dan makan di dalam kerajaan Allah bersama-sama dengan seluruh orang percaya yang juga telah berjuang mengalami proses yang panjang dan bersusah payah. Karena itu, marilah kita menikmati hidup dan kebahagiaan yang kekal, karena kita melakukan kehendak Bapa di sorga. Amin. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, tolonglah kasihanilah kami, agar firman-Mu ini senantiasa tinggal dan diam di dalam hati kami, agar kami hidup oleh firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan senantiasa memberkati kami. Berkati usaha kami, pekerjaan kami, aktivitas kami hari ini. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, memberikan kekuatan dan kemampuan, memberikan kearifan dan kebijaksanaan, agar kami boleh menjalani hidup ini dalam naungan, lindungan, dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam keseharian kami hari ini. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang tercinta. Kami berdoa untuk pemerintah kami, secara khusus daerah kami, Kabupaten Tanah Toraja. Tuhan memberkati pemerintah kami, bupati dan wakil bupati, agar mereka menjadi pemimpin yang mengarahkan kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan memakai seluruh pemerintah kami, dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, sampai ke pelosok-pelosok, sampai tingkat RT, tingkat lingkungan. Tuhan memakai mereka sebagai pemerintah kami. Biarlah mereka menjadi saluran berkat-Mu. Kami berdoa untuk orang-orang yang teraniaya. Kami berdoa untuk orang-orang yang miskin. Kami berdoa untuk orang-orang yang sengsara. Kami berdoa untuk orang-orang yang terpenjara. Tuhan melihat penderitaan dan pergumulan mereka. Kasihani mereka. Biarlah yang sakit boleh disembuhkan. Yang terpenjara boleh dibebaskan. Yang dalam luka-luka Tuhan sembuhkan. Agar mereka tetap bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengarkanlah doa kami Tuhan. Kami meminta kepadamu, kami bersyukur kepadamu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapa, semoga dalam keadaan sehat karena lindungan dan penyertaan Tuhan. Kurus semangat.